Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Eni Yulianti, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan teman-teman mahasiswa pendidikan akuntansi kelas 3B yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting pada siang hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Afifah Febrianti dengan NIM 2109315 selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membimbing jalannya diskusi presentasi pada hari ini. Adapun susunan kegiatan presentasi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyampaian materi oleh presentator kelompok 5, dan juga penutupan. Memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita mulai kegiatan presentasi pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk topik pembahasan yang akan dipresentasikan pada hari ini yaitu mengenai laporan arus kas. Sebelum pemaparan materi, perkenalkan presentator pada hari ini yaitu dari kelompok 5 yang diantaranya ada. Yang pertama saya, Sonia Muskita Nurwada dengan NIM 2106782. Yang kedua ada saya Raja Irawan dengan NIM 2109190. Yang ketiga ada saya sendiri, Kalista Zahra Maharani dengan NIM 2108847. Selanjutnya ada saya, Amelia dengan NIM 2109159. Kemudian ada saya, Erik Muhammad Hafiz dengan NIM 2102085. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita memasuki sesi penyampaian materi oleh presentator kelompok 5, yang dimana materinya ada laporan arus kas yang terdiri dari pengertian laporan arus kas, tujuan laporan arus kas, kegunaan laporan arus kas, klasifikasi laporan arus kas, lalu selanjutnya ada metode penyusunan laporan arus kas, dan yang terakhir ada format penyusunan laporan arus kas. Langsung saja kepada rekan saya, Saudara Reza, untuk memaparkan materinya. Ini saya akan menjelaskan pengertian laporan arus kas. Menurut Harnanto, tahun 2002, nomor 109, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pengganti dari laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tahun 2009, PSAK nomor 2, laporan arus kas adalah laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan, bisa disebut financing, selama satu periode akuntansi. Boleh di next? Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan, bisa disebut financing selama satu periode akuntansi secara historis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Erik. Tujuan utama dari arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rinci selama satu periode. Kemudian ada tujuan keduanya, yaitu untuk memberikan informasi atas dasar mengenai kegiatan operasi, investasi, dan juga pembiayaan. Laporan arus kas juga melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga perubahan bersih kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan dari suatu perusahaan selama satu periode, dalam bentuk format yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan juga saldo kas akhir. Laporan arus kas juga dengan demikian dapat membantu menunjukkan bagaimana mungkin untuk melakukan suatu rugi bersih dan tetap mengadakan pengeluaran modal yang besar atau membayar dividen. Atau juga akan menceritakan apakah perusahaan mengeluarkan atau menarik utang atau saham biasa, atau mungkin keduanya selama satu periode tersebut. Pelaporan kenaikan dan penurunan bersih kas menjadi berguna karena para investor, kreditor, dan pihak lainnya yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dengan sumber dana perusahaan yang paling likuid, yaitu kas. Kemudian ada kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas digunakannya dengan laporan keuangan yang lain. Laporan arus kas juga dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan
dalam aktivitas bersih waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan juga peluang. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Amel. Dari sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kegunaan dari laporan arus kas. Di sini terdapat dua kosakata yaitu fleksibilitas dan likuiditas. Menurut Bion 2008, fleksibilitas adalah keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah tingkat kapasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat memobilisasi sumber daya keuangannya atau mengambil tindakan secara preventif, reaktif, dan eksploitatif agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Kegunaannya adalah untuk meredam dampak dari kejadian yang tidak terduga melalui tindakan strategis pada arus kas atau pemanfaatan peluang investasi secara cepat dan tepat untuk meminimalkan risiko yang dihadapi perusahaan. Kosakata yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas sendiri merupakan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan seluruh kewajibannya liquidity. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai arus kas bebas atau free cash flow yang digunakan untuk memperluas, mengembangkan produk baru, membayar dividen, melunasi utang, atau mencari peluang bisnis lain yang memungkinkan diperlukan untuk ekspansi dari perusahaan, dengan catatan hanya jika perusahaan tersebut memiliki free cash flow yang memadai. Free cash flow adalah arus kas yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan depresiasi, investasi modal seperti pembaruan mesin dan gedung, serta juga pembayaran pajak. Nah, di sini yang selanjutnya ada mengenai klasifikasi dari laporan arus kas. Ada apa aja sih dalam klasifikasi laporan arus kas? Nah, di sini yang pertama ada arus kas aktivitas operasi. Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, yaitu kegiatan utama atau kegiatan operasional badan usaha tersebut. Klasifikasi yang selanjutnya adalah arus kas aktivitas investasi, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Kemudian yang terakhir ada arus kas aktivitas pendanaan, di mana arus kas yang ini meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas dari pemiliknya. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan bagaimana kegiatan kas itu diperoleh untuk membiayai perusahaan termasuk biaya operasinya. Aktivitas ini mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Baik, untuk selanjutnya ada arus kas aktivitas operasi. Untuk arus kas masuknya, yang pertama penerimaan tunai dari langganan yang merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan tunai dari langganan yang merupakan pendapatan bunga atas piutang yang ada. Yang ketiga, penerimaan retur atau pengembalian dana dari suppliernya. Untuk arus kas keluarnya, yang pertama, kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual. Yang kedua, pembayaran hutang dan bunga kas atas hutang-hutang perusahaan tersebut, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran pajak penghasilan pada pemerintah atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan pembayaran kewajiban serta denda lainnya. Yang keempat, pembayaran gaji juga seluruh pembayaran tunai yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pendanaan seperti pengembalian dana kepada langganan dan sumbangan, pembayaran tuntutan di pengadilan, dan lainnya. Selanjutnya ada arus kas investasi. Untuk arus masuknya, yang pertama, hasil penjualan surat berharga, baik surat berharga yang merupakan investasi maupun saham. Yang ketiga, hasil penagih pinjaman jangka panjang yang merupakan kegiatan investasi dan tidak termasuk bunga. Yang keempat, arus kas keluar dari aktivitas investasi, misalnya dari pembayaran untuk pembelian aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Yang kelima, pemberian pinjaman kepada entitas lainnya berupa aktiva tetap. Untuk selanjutnya ada arus kas aktivitas pendanaan. Untuk arus kas masuknya, yang pertama, pengeluaran surat berharga berupa saham. Kedua, menerbitkan surat hutang jangka panjang berupa obligasi dan wesel bayar jangka panjang. Yang ketiga, pengeluaran hipotek dan lainnya. Untuk arus kas keluarnya, yang pertama, pembayaran dividen dan pembayaran lainnya yang diberikan pada pemegang saham. Yang kedua, pembayaran atas pembelian atau pemilikan kembali saham atau treasury stock dan obligasi. Yang ketiga, pembayaran hutang pokok dana yang dipinjam kecuali bunga karena kegiatan operasi. Baik, selanjutnya di sini ada materi mengenai metode laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas ini memiliki dua metode. Yang pertama ada metode langsung atau direct cash flow. Nah, metode langsung pada laporan arus kas ini penyusunannya dilakukan sesuai dengan buku kas atau bank. Penggunaannya harus melaporkan berbagai kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional dari perusahaan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Lalu selanjutnya yang kedua ada metode indirect cash flow.
Boleh di next. Nah, di sini indirect cash flow ini artinya metode tidak langsung, di mana penyusunan dari laporan arus kas ini dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan neraca. Melalui metode ini, baik itu laba atau rugi, harus sesuai dengan cara mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan dengan kas. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya metode langsung di laporan arus kas itu, penyusunannya dilihat dari buku kas atau bank. Sedangkan untuk metode tidak langsung ini, penyusunannya dilihat dari laporan laba rugi. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas metode langsung, kegiatan operasi perusahaan digolongkan dalam beberapa kategori utama. Dengan cara ini, maka data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Arus kas metode langsung juga dinilai lebih presisi, artinya lebih efektif digunakan di suatu perusahaan gitu. Nah, di sini ada contoh dari metode tidak langsung dan juga contoh metode langsung. Bisa kita lihat bahwa kan tadi udah dijelasin ya perbedaan bahwa metode tidak langsung ini penyusunannya dilihat dari laporan laba rugi atau neraca. Nah, maka dari itu di sini arus kas dari kegiatan operasinya itu dicantumkan laba bersih sekian, lalu untuk penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi ini tuh ada beberapa akun nih. Nah, yang pertama ini ada beban penyusutan, kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan, penurunan beban dibayar di muka, penurunan hutang usaha. Nah, ini itu diambil dari penyusunan yang laba rugi atau neraca gitu. Nah, lalu ke bawahnya ada kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan sebagainya gitu ya, bisa dilihat. Nah, untuk contoh metode langsung ini beda. Nah, tadi kan dijelasin ya bahwa metode langsung ini itu penyusunannya itu dilihat dari buku kas atau bank gitu. Nah, maka dari itu di sini akun-akun untuk arus kas dari kegiatan operasinya ini dimasukkan penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada pemasok dan karyawan, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan. Nah, untuk ke bawahnya ini sama ya, mulai dari kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi, arus kas, penjualan tanah, sampai ke saldo kas di akhir periode itu sama. Jadi bedanya itu hanya dari arus kas dari kegiatan operasi, karena kalau misalnya metode tidak langsung, arus kas dari kegiatan operasinya ini tuh disusun berdasarkan laporan laba rugi atau neraca. Nah, sedangkan untuk metode langsung, arus kas dan dari kegiatan operasinya ini tuh penyusunannya dilihat dari buku kas atau bank. Nah, mungkin selanjutnya juga selain ada dua metode ini, ada juga format laporan arus kas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kalista, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada format laporan arus kas. Nah, di sini itu ada beberapa format dari laporan arus kas. Untuk yang pertama ada metode langsung. Untuk formatnya seperti biasa untuk pembuatan laporan keuangan, yang pertama harus kita cantumkan itu ada nama perusahaannya, terus selanjutnya ada judul dari laporan keuangannya, terus ada periode, dan selanjutnya ada metode yang digunakannya. Nah, akun-akun yang termasuk ke dalam laporan arus kas metode langsung itu ada akun dari arus kas aktivitas operasi, yang dimana akun tersebut terdiri dari penerimaan kas dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan, di mana nantinya jumlah dari akun-akun arus kas aktivitas operasi ini akan menjadi akun arus kas neto dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada akun-akun dari arus kas aktivitas investasi yang terdiri dari pembelian aset tetap, hasil dari penjualan aset tetap, penerimaan bunga, penerimaan dividen, yang dimana nanti jumlahnya akan menjadi akun arus kas neto aktivitas investasi. Selanjutnya ada akun-akun arus kas pendanaan, yaitu ada hasil penerbitan, modal saham, dan lain-lain, yang dimana nanti jumlahnya akan menjadi akun arus kas neto aktivitas pendanaan. Nah, nanti pada akhirnya jumlah dari akun-akun arus kas neto dari ketiga akun arus kas neto di atas itu akan menjadi akun kenaikan bersih kas dan setara kas, yang nantinya nominal dari kenaikan bersih kas dan setara kas ini akan dijumlahkan dengan nominal akun kas dan setara kas pada awal periode, yang nantinya itu merupakan hasil dari kas setara kas periode. Biasanya nominal akun kas dan setara kas pada awal periode ini akan tertera pada soal. Nah, selanjutnya ada yang metode tidak langsung, seperti yang saya jelaskan di nama, hanya nama penggunaan metodenya saja yang berbeda, yaitu di sini metode tidak langsung. Akun-akun yang terdapat dalam laporan arus kas metode tidak langsung itu ada akun-akun arus kas aktivitas operasi yang terdiri dari laba sebelum pajak, penyesuaian untuk penyusutan, pendapatan investasi, dan lain-lain, yang dimana nanti jumlahnya akan menjadi akun arus kas neto dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada akun-akun dari arus kas aktivitas investasi, yaitu ada pembelian aset tetap, hasil dari penjualan aset tetap, penerimaan bunga, penerimaan dividen, di mana nanti jumlahnya akan menjadi akun arus kas neto aktivitas investasi. Selanjutnya ada akun arus kas aktivitas pendanaan.
yang terdiri dari hasil penerbitan modal saham, hasil dari pinjaman pembiayaan, pembayaran utang pembiayaan, pembayaran dividen. Nanti jumlahnya akan menjadi akun arus kas neto aktivitas pendanaan. Sama seperti metode langsung, nanti jumlah dari ketiga akun arus kas neto tersebut akan menjadi akun kenaikan bersih kas dan setara kas, yang dimana nanti nominalnya akan dijumlah dengan kas dan setara kas pada awal periode yang akan menghasilkan kas dan setara kas pada akhir periode. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa akhirnya kita telah sampai pada sesi penutupan. Demikian presentasi dari kelompok 5, semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kelompok 5 sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Saya Putri sebagai moderator yang mewakili kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan dari kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.